Pernah nggak sih Anda lagi jalan sore di lingkungan rumah, terus lihat taman bermain yang kondisinya, wah, hancur parah. Ayunannya patah, penuh coretan, bahaya banget ya pokoknya. Insting pertama kita biasanya apa? Langsung ngumpulin warga, beli cat, bawa palu, dan benerin saat itu juga kan? Wajar, itu emang dorongan alami kita buat langsung ambil tindakan. Tapi tunggu dulu. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bahas kenapa kadang kita justru harus ngerem, mundur selangkah, dan pakai topi detektif kita dulu sebelum bertindak. Yuk, kita bedah panduan dari Community Toolbox ini bareng-bareng. Nah, materi dari Community Toolbox ini ngajak kita buat mendefinisikan ulang apa sih sebenarnya masalah itu. Percaya atau enggak, masalah itu bukan sekedar ayunan rusak yang ada di depan mata kita. Secara fundamental, masalah itu adalah sebuah kesenjangan. Ada gap antara realitas yang terjadi saat ini, yaitu taman yang berantakan tadi, dengan kondisi ideal yang seharusnya, yaitu taman bermain yang aman dan ramah anak. Memahami konsep simpel ini tuh krusial banget, biar energi kita nggak habis buat ngerjain solusi yang ujung-ujungnya salah sasaran. Biar nggak salah langkah, kita bakal pakai semacam cetak biru penyelidik yang dibagi jadi 4 fase. Pertama, memahami sifat dasar sebuah masalah. Kedua, cara memperjelas akarnya. Ketiga, keputusan menyelesaikan masalah tersebut. Dan terakhir, menganalisisnya secara mendalam. Oke, kita masuk ke fase pertama, yaitu memahami sifat dasar sebuah masalah. Di tahap diagnosis ini, tujuan utama kita cuma satu, paham betul identitas asli dari isu yang lagi kita hadapi. Kalau kita lihat dari materinya, sebuah masalah itu pasti punya tingkat keparahan yang beda-beda. Dan yang paling penting untuk kita catat, penyebabnya itu bisa datang dari internal kelompok kita sendiri atau justru dari faktor eksternal yang di luar kendali kita. Terus bedanya apa? Gini, balik lagi ke skenario taman tadi. Apakah tamannya hancur gara-gara komunitas lokal kita emang kurang terorganisir dan nggak punya jadwal bersih-bersih rutin? Nah, itu berarti penyebab internal. Atau jangan-jangan karena dana perawatan dari pemerintah kota tiba-tiba dipotong habis. Kalau itu berarti eksternal. Mengetahui perbedaan ini bakal ngerubah total cara kita nyari jalan keluarnya nanti. Lanjut ke fase kedua, cara memperjelas akar masalah. Di titik ini, kita harus nyingkirin semua asumsi dan kabut kebingungan. Kita ubah keluhan ngambang kayak, aduh, taman ini jelek banget sih, jadi target masalah yang super jelas. Sumber materi kita ini ngasih 4 urutan langkah yang menurut saya cerdas banget buat menelanjangi sebuah isu sampai ke fakta-faktanya aja. Mulai dari ngelis apa yang udah kita tahu, nentuin apa yang belum kita tahu atau yang kurang, ngumpulin informasi, dan barulah kita bisa benar-benar mendefinisikan masalahnya. Coba kita praktekin ya. Pertama, fakta yang kita tahu, taman itu hancur. Kedua, kita sadar kalau kita nggak tahu siapa yang rusak dan kapan kejadiannya. Ketiga, kita mulai gerak nih, ngumpulin info dengan nanya-nanya ke warga sekitar. Dari situ, masuk ke langkah keempat, kita akhirnya bisa narik kesimpulan yang tajam. Ternyata, ini bukan cuma soal fasilitas yang udah tua, tapi ada masalah vandalisme tiap malam. Beda banget kan sama asumsi awal kita? Penemuan itu ibarat dapat jackpot. Tapi, eits, sebelum kita buru-buru pakai jubah pahlawan dan lari ke taman tengah malam, kita wajib berhenti bentar dan nanya satu pertanyaan retoris yang cukup nancap ke diri kita sendiri. Apakah kita ini orang yang paling tepat buat nyelesain urusan ini? Dan pertanyaan itu ngebawa kita ke fase ketiga, yaitu keputusan menyelesaikan masalah. Saya pribadi suka nyebut ini sebagai fase cek realita. Disinilah kita nentuin dengan tegas, lanjut atau berhenti. Soalnya gini, mentang-mentang masalahnya udah ketahuan, yaitu vandalisme malam hari, bukan berarti komunitas kita otomatis punya kapasitas, wewenang, atau bahkan keahlian buat turun tangan memperbaikinya. Kita harus ngelewatin evaluasi ini dulu. Apa iya benerin taman ini masuk akal pakai budget seadanya yang kita punya? Dan yang lebih fatal lagi, kalau kita nekat main hakim sendiri nangkepin pelaku vandalisme di malam hari, jangan-jangan malah kita yang kena masalah hukum yang serius. Kalau kita bukan pihak berwajib, ya mungkin kita bukan orang yang tepat buat menghadapi pelakunya secara langsung. Intinya, kita harus realistis. Nah, kalau kita udah ngelewatin cek realita tadi dan ternyata hasilnya lampu hijau alias lanjut, kita baru masuk ke fase 4, yaitu menganalisis masalah secara mendalam. Materi dari Community Toolbox ngasih kita 5 pertanyaan jitu buat ngebongkar isu ini sampai ke akar-akarnya. Apa masalahnya? Kenapa bisa terjadi? Siapa penyebabnya? Kapan mulai kejadian? Dan seberapa parah dampaknya? 5 pertanyaan ini tuh ibarat pisau bedah yang bakal bantu kita ngerancang solusi yang benar-benar akurat. Coba lihat pas kita petakan ke 5 pertanyaan tadi ke kasus taman kita. Apa masalahnya? Vandalisme fasilitas taman. Kenapa bisa terjadi? Ternyata karena gelap, kurang penerangan. Siapa penyebabnya?
Remaja setempat yang sering nongkrong. Kapan mulai kejadiannya? Persis setelah lampu jalan di sudut taman itu putus bulan lalu. Terus, seberapa luas dampaknya? Ya seluruh area bermain, jadi nggak bisa dipakai anak-anak. Dari analisis simpel ini, solusinya langsung kelihatan terang benderang kan? Kita nggak perlu buru-buru ngabisin uang buat beli ayunan baru dulu. Kita cuma butuh pasang lampu sorot yang terang. Kalau ada satu hal penting yang bisa Anda bawa dari bedah materi hari ini, ingat kalimat ini. Masalah yang didefinisikan dengan baik adalah masalah yang sudah setengah terpecahkan. Serius deh, ngeluangin sedikit waktu dan tenaga buat ngikutin cetak biru penyelidikan ini bakal nyelamatin kita dari kebiasaan nempel plester di luka tembak. Ngeberesin akar masalah itu jauh-jauh lebih efektif daripada cuma sibuk ngobatin gejalanya doang. Jadi sebelum Anda balik lagi ke aktivitas masing-masing, coba mundur selangkah dan tanyain pertanyaan terakhir ini ke diri Anda sendiri. Temuin isu yang lagi Anda hadapi, terus praktekin 4 fase yang baru aja kita bahas. Anda mungkin bakal kaget sendiri lihat apa yang sebenarnya Anda temukan pas Anda berhenti asal memperbaiki secara membabi buta dan mulai menyelidiki secara terstruktur. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.